kami dari kelompok K5 akan mempresentasikan tentang pemeriksaan butiran yang lolos ayakan nomor 200. Berikut merupakan anggota dari kelompok K5. Yang pertama ada Muhammad Alfian Ramadan, lalu ada Aprilia Tri Rahmawati, lalu ada saya sendiri Bagas Amanda Putra, lalu ada Izar Rafa Setiawan, dan yang terakhir ada Reza Nurhaliza. Latar belakang dari pemeriksaan ayakan nomor 200 ini adalah tanah merupakan materi dasar yang menerima sepenuhnya penyaluran beban yang ditimbulkan akibat konstruksi bangunan yang dibuat di atasnya. Tanah yang ada di permukaan bumi memiliki karakteristik dan sifat yang berbeda-beda, sehingga hal ini merupakan suatu tantangan bagi perekayasa konstruksi, yaitu untuk memahami perilaku tanah yang dihadapi dalam perencanaan konstruksi dengan jalan melakukan penyelidikan, penelitian untuk mengetahui sifat-sifat yang dimiliki tanah, yang tentunya hasilnya tidak mutlak tepat dan benar, akan tetapi paling tidak kita dapat melakukan pendekatan secara teknis yang dapat dipertanggungjawabkan akurasinya dalam perencanaan konstruksi. Selanjutnya maksud dan tujuan akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada maksud dan tujuan. Pemeriksaan butiran yang lolos ayakan nomor 200 dengan ukuran 0,075 mm dalam pasir itu bertujuan untuk mengetahui perkiraan kadar atau kandungan butiran yang lebih kecil dari ayakan nomor 200. Selanjutnya ada peralatan. Nah, peralatan di sini yang kita butuhkan ada ayakan atau sieve yang nomor 16 dan nomor 200. Kemudian ada oven. Terus ada sieve shaker elektrik atau mesin ayak, timbangan, cawan, dan soft brush. Selanjutnya benda uji bisa dilihat tabel 2.2 berat minimum agregat. Dan selanjutnya ada prosedur pelaksanaan. Persiapkan benda uji dengan berat sesuai dengan tabel 2.2, kemudian timbang wadah atau cawan sebagai tempat benda uji atau WA. Masukkan pasir yang akan diperiksa kira-kira 1,25 kali berat minimumnya sesuai tabel. Kemudian masukkan ke dalam oven sampai beratnya tetap dengan suhu 100 ditambah kurang lebih 5 derajat Celcius selama 24 jam. Lalu yang kedua, ambil pasir yang telah kering tungku tadi, timbang sesuai dengan berat minimumnya atau lebih besar. Kemudian timbang beratnya sebagai pasir plus cawan atau WB, sehingga dapatkan berat pasir yaitu W1 sama dengan WB kurang WA. Kemudian yang ketiga, masukkan pasir ke dalam pencuci dan masukkan air sampai terendam semuanya. Kemudian guncangkan nampan pencuci. Selanjutnya tuangkan air cucian ke dalam slave nomor 16 dan 200. Butir-butir yang besar dijaga jangan sampai ikut masuk ke dalam ayakan. Lalu yang keempat, masukkan air yang baru dan ulangi langkah ketiga sampai air cucian nampak jernih. Masukkan kembali butiran yang tertinggal dalam ayakan nomor 16 dan 200 ke dalam nampan pencuci. Kemudian keringkan butiran tersebut ke dalam oven sampai beratnya tetap. Lanjut yang terakhir nomor 5, timbang kembali setelah beratnya kurang lebih 24 jam dengan suhu 100 kurang lebih 5 derajat Celcius, didapatkan WC. Lalu berat benda uji setelah pencucian dapatkan rumusnya yaitu W2 sama dengan WC kurang WA. Selanjutnya ada video pelaksanaan pemeriksaan butiran lolos ayakan nomor 200, bisa dilihat dalam layar. Halo guys, kita ketemu lagi dengan Fuad Mahmudi channel di dalam ya bagi-bagi ilmu lah, yaitu tentang masalah pengujian agregat untuk jalan dan jembatan dan bangunan. Ini pada saat ini kita akan menguji masalah
passing 200 sesuai SNI 4142 tahun 1996 atau SNI ASTM C 117 tahun 2012. Jadi langkah awal kita pastikan alat-alatnya yang diperlukan, yaitu saringan nomor 4 ini untuk. Selanjutnya, rumus dan contoh perhitungan. Untuk dasar perhitungan, penentuan persentase bahan lolos saringan nomor 200 atau 0,075 mm W200 sesuai dengan persamaan W200 sama dengan W1 dikurangi W2 dibagi W1 dikali 100%, di mana W1 merupakan berat kering benda uji awal dalam satuan gram dan W2 merupakan berat kering benda uji sesudah pencucian dalam satuan gram. Untuk data uji, nomor 1 berat cawan gram. Pada contoh uji 1, 2, 3 ada 154,8, 144,8, dan 154,8. Kemudian ada berat contoh uji sebelum diayak ditambah wadah dalam satuan gram atau WB, bisa dilihat dalam contoh uji. Lalu ada berat contoh uji setelah dicuci dan diayak ditambah wadah dalam satuan. Kemudian selanjutnya adalah perhitungan. Perhitungan di sini bisa dilihat dengan menggunakan 3 buah contoh uji, di mana berat wadah atau can dengan WA adalah yang untuk contoh uji pertama yaitu 154,8 gram, contoh 2 144,8 gram, kemudian contoh uji 3 154,8 gram. Untuk berat contoh uji sebelum diayak ditambah wadah adalah 804,8 untuk contoh uji 1, kemudian 824,8 untuk contoh uji 2, dan 814,8 untuk contoh uji 3. Selanjutnya, untuk berat contoh uji setelah dicuci dan diayak ditambah dengan berat wadah untuk contoh uji 1 adalah 784,8 gram, contoh uji 2 804,8 gram, dan contoh uji 3 794,8 gram. Nah, untuk perhitungannya yang pertama adalah menghitung berat contoh uji sebelum diayak, di mana W1 sama dengan WB dikurang WA, yaitu berat contoh uji sebelum diayak ditambah wadah dikurang dengan berat wadahnya. Untuk contoh uji 1 didapat hasil yaitu 650, kemudian 680 untuk contoh uji 2, dan 660 untuk contoh uji 3. Kemudian dihitung berat contoh uji setelah dicuci dan diayak ditambah wadah yaitu WC, yaitu beratnya 784,8 gram untuk contoh uji 1, 804,8 gram untuk contoh uji 2, dan 794,8 untuk contoh uji 3. Nah, untuk selanjutnya dihitung berat contoh uji setelah dicuci dan diayak, di mana W2 sama dengan WC dikurang WA, yaitu 630, 660, dan 640 gram. Secara berurutan untuk contoh uji 1, 2, dan 3. Nah, untuk persentase lolos uji saringan nomor 200, rumusnya adalah W200 dikurang W200 sama dengan W1 min W2 per W1 dikali 100%. Hasilnya yaitu 3,077% untuk contoh uji 1, 2,94% untuk contoh uji 2, dan 3,03% untuk contoh uji 3. Dengan persentase rata-ratanya yaitu 3,016 untuk ketiga contoh. Nah, selanjutnya adalah paparan. Nah, dari hasil pengujian pemeriksaan butiran lolos ayakan nomor 200 di atas tadi menghasilkan data-data yang terdiri dari W1, WC, W2, dan W200 serta persentase rata-rata dari ketiga contoh uji. Persentase rata-rata pada pengujian ini sebesar 3,016%. Ya. Demikian presentase dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.